Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian Adab Dunya Waddin. Mari kita membaca Al-Fatihah. Terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya wa suhada'i wa salihin wa bil khusus jami'i masyayikh ma'had lirwaya Kediri wa wabil khusus mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin As-Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada Warwa Syahr bin Hausyab. Warwa dan meriwayatkan Syahr bin Hausyab an Amamah dari Amamah. Qala, Amamah berkata, mati atau wafat rajulun, seorang laki-laki, min ahli suffati, dari ahli suffah. Jadi ahli suffah itu komunitas, ya kan, komunitas yang tinggal berada di serambi Masjid Madinah. Jadi dulu itu ada ahli suffah, ya, ahli suffah itu komunitas para sahabat Nabi yang hidupnya itu di masjid, di serambi masjid. Nah, salah satu dari ahli suffah itu wafat gitu. Fawujida, kemudian ditemukan itu, fi mi'zarihi, di dalam mi'zarnya. Mi'zar itu kain selemek, ya, atau penutup masak gitu, kain selemek. Ya, di dalam kain selemeknya rojul itu dinarun, uang dinar, ya kan? Jadi salah seorang laki-laki dari komunitas ahli suffah itu wafat, lalu kemudian di kain selemeknya laki-laki itu ditemukan uang dinar. Faqala, kemudian berkata an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan nabi? Nah, nabi berkomentar tentang peristiwa itu, kayatun gitu. Ya, kayatun ini, dinar ini, katanya, uang dinar ini adalah satu cap gitu, ya, satu stempel gitu. Tsumma mata, kemudian meninggal, mati, akhorun, laki-laki yang lain, maksudnya dari ahli suffah itu. Fawujida, kemudian ditemukan, fi mi'zarihi, di dalam kain selemeknya akhor ini, dinaroni, uang dinar, dua uang dinar. Ya kan, kalau laki-laki yang pertama itu ditemukan di kain selemeknya itu 1 dinar, uang 1 dinar, ya kan?
dan Nabi mengatakan itu tandanya satu stempel. Lalu kemudian ditemukan lagi laki-laki yang wafat, laki-laki yang lain ditemukan di dalam kain selemeknya itu ada uang 2 dinar. Faqala, kemudian berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, kayatani, katanya, kata Nabi, uang 2 dinar itu tandanya 2 cap atau dua stempel, ya kan. Wa innama dzakara, dan Nabi menyebutkan dalika terhadap kayatani, kayat, fihima di dalam rojul dan akhor tadi. Artinya Nabi menyebutkan bahwa laki-laki yang pertama yang di kain selemeknya itu ada 1 uang dinar, dan laki-laki yang kedua dari ahli sufa itu wafat, ditemukan di kain selemeknya itu uang 2 dinar, ya kan. Wa in kana, meskipun ada, qad mata, sungguh mati, ala ahdihi, pada zaman masih hidupnya Nabi, ya kan. Man, seseorang, taroka, yang meninggalkan, man itu amwalan, terhadap harta, jammatan, yang banyak, wa ahwalan, dan keadaan-keadaan atau tingkah-tingkah, dohmatan, yang banyak atau yang gemuk gitu. Falam yakun, maka tidak ada, fihi, di dalam man itu, di dalam orang itu, ma, sesuatu, karena yang ada, fi hadaini, di dalam rojul dan akhor tadi, di dalam laki-laki dan yang laki-laki lain yang mati tersebut. Ya, jadi Nabi itu menyebutkan bahwa laki-laki dari ahli sufa itu, 2 laki-laki ahli sufa, ya meskipun mereka wafat ketika hidupnya Nabi, ya kan, ya dia meninggalkan harta sebanyak apapun, katanya gitu. Ya, maka sesuatu yang ada yang dia miliki itu sebenarnya tidak ada gitu. Falam yakun fihi maka nafi hadaini, li'annahuma, karena sesungguhnya kedua laki-laki ahli sufa yang wafat itu tadhaharo, ya kan, memunculkan, ya kan, keduanya bil qanaati, dengan sifat qanaah, dengan sifat menerima gitu. Artinya ini kan kalau sebagian pakar mengatakan bahwa sufism, ya kan, tasawuf, ya kan, yang ada di dalam Islam itu kalau kita tarik dalam sejarahnya atau akar kesejarahannya itu dari komunitas ahli sufah itu. Ahli sufah itu para sahabat Nabi yang hidupnya asketis, zuhud gitu, qanaah gitu, dan hidupnya di emperan masjid, di teras masjid, di serambi masjid, dan mereka dalam menyikapi rezeki itu betul-betul mereka ya bisa legowo menerima seberapapun yang Allah berikan. Artinya tidak begitu ngoyo dalam mencari
mencari rezeki. Nah, dan ternyata ada peristiwa dari ahli sufah ini, ada 2 anggotanya wafat gitu. Nah, yang satu di kainnya itu ada 1 dinar, uang 1 dinar, yang satunya lagi di kainnya ada uang 2 dinar. Nah, ya kata Nabi ya itu falam yakun fihi maka nafi hadaini, itu tidak sesuatu yang ada di dalam 2 orang itu ya sebenarnya tidak ada baginya. Karena apa? Karena keduanya itu memunculkan sifat qanaah, menerima ing pandub, wa ihtajna, dan kita ini butuh ma terhadap sesuatu, laisa yang tidak ada, bihima bagi atau dengan 2 laki-laki tadi, rojul dan akhor, ilaihi kepada ma hajatun, kebutuhan. Ya kita pun ya kan punya hajat terhadap sesuatu yang tidak ada kebutuhan kedua laki-laki itu terhadap sesuatu tersebut. Fasoro, maka jadi ma sesuatu, ihtaznahu yang kita butuhkan, hu terhadap ma, wizron dosa, alaihima atas rojul dan akhor tadi, wa iqoban dan siksa, lahuma bagi rojul dan akhor. Ya, jadi apa namanya, ya kita butuh terhadap sesuatu yang kedua laki-laki itu tidak memiliki kebutuhan terhadapnya gitu. Sehingga sesuatu yang kita butuhkan ya kan itu menjadi dosa bagi kedua laki-laki tersebut dan siksa bagi kedua laki-laki tersebut. Ya, karena ini sebenarnya kisah dari seorang komunitas sufi gitu. Komunitas sufi. Jadi kalau kita itu kan kalau memiliki harta ya kan kita gunakan gitu. Kita gunakan lalu kemudian kita belanjakan gitu. Harta itu, dinar itu kita gunakan untuk memenuhi hajat kita gitu. Sementara laisa bihi ma ilaihi hajat, sementara bagi kedua laki-laki bagian dari komunitas ahli sufah itu menganggap bahwa itu mereka tidak butuh gitu. Artinya dinar yang mereka simpan ya kan, dirham yang mereka simpan, dinar itu bukan untuk dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana kita menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dan hajat kita gitu. Nah, waqad qala, dan sungguh berkata asyairu penyair, apa yang dikatakan, idza kunta dza malin walam taku dza nada fa anta idzan wal muqtaruna sawa'u. Idza kunta, ketika kamu ada, dza malin, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki uang, walam taku, dan kamu tidak ada, zanada, orang yang memiliki sikap suka memberi gitu kan.
Artinya ketika kamu punya harta, tapi kamu tidak punya sifat memberi gitu. Jadi pelit gitu, hartanya hanya ditimbun untuk dirinya sendiri gitu. Fa'anta, maka kamu, idzan, ketika walam takudanada, wal muktiruna dan orang-orang yang melarat sawaun adalah sama, ya kan? Keren ya. Jadi ketika kamu memiliki harta, ya, tapi kamu tidak memiliki karakter dermawan, kamu tidak memiliki sifat memberi, tidak mau atau tidak punya sifat memberi, bersedekah kepada orang lain, maka kamu dan orang yang melarat itu adalah sama. Jadi seberapa banyak uang yang kamu miliki, ya, ketika kamu tidak pernah bersedekah, ketika kamu tidak punya karakter dermawan, sesungguhnya kamu dan orang melarat itu sama saja. Artinya orang kaya sebanyak apapun hartanya, tapi kalau tidak disedekahkan, kalau tidak punya karakter memberi, sharing, maka dia sama dengan orang yang melarat itu. Ini dalam syair yang pertama. Jadi orang yang kaya itu berarti orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan mampu dan senang sharing, bersedekah, berbagi kepada mustadafin, kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, itu baru orang kaya. Ala anna fil amwali yawman taba'atun ala ahliha wal muqtiruna bara'atun. Ala anna fil amwali, atas sesungguhnya di dalam harta, yauman, di suatu hari, taba'atun, taba'atan, itu ada urusan yang yang mengikuti turunan dari harta tersebut, ala ahliha, atas orang yang memiliki amwal, ya kan. Wal muqtiruna, sedangkan orang yang melarat, baro'atun, ya kan, adalah orang yang bebas dari urusan harta. Nah, ya kan, ala anna fil amwali yauman taba'atun ala ahliha wal muqtiruna bara'atun. Hanya saja gitu kan. Jadi harta, ya kan, itu suatu hari nanti dia akan menimbulkan urusan-urusan, menimbulkan masalah-masalah yang akan menimpa atas orang yang memiliki harta tersebut. Orang yang memiliki harta, dia akan berurusan dengan harta, tuh, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat itu. Nah, disibukkan dengan urusan harta. Nah, sedangkan orang yang melarat gitu adalah orang yang bebas dari urusan harta gitu. Jadi berarti orang yang kaya, maksudnya orang yang punya banyak harta gitu ya. Orang yang punya banyak harta tapi dia pelit, dia tidak punya sifat dermawan, dia tidak punya sifat sharing, memberi kepada orang lain, itu kan posisinya sama dengan orang yang melarat gitu. Tapi ada perbedaan gitu katanya.
Perbedaannya kalau orang yang memiliki harta, dia akan berurusan dan punya persoalan-persoalan terhadap hartanya itu. Sedangkan orang yang melarat, dia bebas dari urusan harta. Jadi, jadi dia orang yang punya harta tapi pelit, sudah dianggap sama dengan orang yang melarat, tapi dia akan lebih sengsara dari orang yang melarat karena dia akan banyak berurusan dengan hartanya di dunia maupun kelak nanti di akhirat gitu. Wa ansyadu dan wa unsitu dan aku didendangkan syair anir Robi dari Robi li Syafi'i bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya kan, jadi Robi ini mendendangkan syair karya Imam Syafi'i kepada penulis kitab ini, yaitu Imam Al-Mawardi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Syafi'i. Apa yang dikatakan dalam syairnya? Innalladzi zuriqal yasara falam yusib hamdan wala ajron li ghairi muwaffaq. Innalladzi, sesungguhnya seseorang, ruziqa, yang diberi rizki, al-yasara terhadap kekayaan. Yasar maksudnya kemurahan, maksudnya kemudahan, maksudnya adalah kekayaan. Falam yusib, maka man itu, maksudnya alladzi itu, seseorang itu tidak menghasilkan, ya kan, hamdan, pujian, wala ajron, tidak menghasilkan pahala, li ghairi muwaffaq, bagi orang yang tidak cocok. Maksudnya cocok itu konsisten antara harta dan pemasukan dan pengeluaran, antara kekayaan dan doktrin agama untuk bersedekah, untuk bayar zakat dan berderma yang lainnya gitu. Jadi seseorang yang diberi rizki kekayaan, kata Imam Syafi'i, maka dia tidak akan menghasilkan pujian dan tidak akan menghasilkan ganjaran pahala, ya kan? Ya bagi orang yang tidak selaras gitu antara apa yang mestinya dia lakukan dengan apa yang dia lakukan tuh. Artinya orang kaya yang pelit itu, orang kaya yang tidak mau mensedekahkan hartanya, orang yang tidak mau mewakafkan, orang yang tidak mau berzakat gitu misalkan, ya maka orang kaya ini tidak akan mendapatkan pujian dari tetangganya, dari manusia yang lain, dari Allah gitu. Dan pun dia tidak akan mendapatkan pahala gitu. Wal jiddu yudni kulla syai'in sya'i'un wal jaddu yaftahu kulla babin mughlaqun. Nah, ini keren banget. Syair yang kedua, syairnya Imam Syafi'i, wal jaddu, kekayaan. Yudni itu dapat mendekatkan, ya kan, al-jad itu kulla syai'in, terhadap setiap sesuatu, sya'i'in, yang jauh, ya kan. Kekayaan itu dapat mendekatkan
segala sesuatu yang jauh gitu. Wal jaddu, dan kekayaan, yaftahu, itu bisa membuka, al jad itu kulla babin, terhadap setiap pintu, mughlaqin, yang tertutup atau ditutup atau dikunci. Nah, dan kekayaan dapat membuka setiap pintu-pintu yang terkunci. Nah, ini. Jadi kekayaan, kekuatan ekonomi, ya, survival dalam ekonomi, itu dapat dapat mendekatkan segala sesuatu yang jauh. Jadi kekayaan itu seperti magnet gitu. Jadi atau seperti gula gitu. Kekayaan itu, orang kaya itu seperti gula yang akan didatangi oleh banyak semut yang ingin menghisap gula tersebut. Jadi kekayaan itu seperti magnet gitu, yang dapat menempel semua besi-besi itu, menempel kepada magnet tersebut. Jadi semut yang tadinya tidak ada, itu dia akan menyerbu, mendekati gula. Itu sebagaimana kekayaan itu bisa mendekatkan segala sesuatu yang jauh gitu. Begitupun kekayaan itu dapat membuka setiap pintu-pintu yang terkunci itu. Artinya biasanya orang kaya itu disambut welcome gitu, ahlan wa sahlan, marhaban, dari setiap pintu-pintu yang dia datangi, yang dia ketuk gitu. Bahkan sebelum mengetuk pintu-pintu orang lain pun berharap didatanginya gitu. Nah, ini syair yang kedua, karya Imam Syafi'i. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi mru'un dzu himmatin ulya wa 'aishin dayyiqin. Ini. Wa ahaqqu khalqillahi, lebih berhaknya makhluknya Allah, bil hammi, dengan keprihatinan, imru'un, adalah seseorang, dzu himmatin, yang memiliki cita-cita gitu, ulya, yang luhur, yang tinggi, wa 'aishin, sementara ekonominya dayyiqin, yang sempit. Nah, ya kan? Jadi yang ketiga, syairnya Imam Syafi'i yang ketiga, makhluk Allah yang paling memprihatinkan, katanya gitu, adalah seseorang yang memiliki cita-cita tinggi tapi tidak didukung, tidak disupport dengan ekonomi yang memadai. Ekonominya sempit gitu, ekonominya tidak memadai. Sebab apa? Hilma ulya itu, cita-cita yang tinggi itu sulit akan tercapai dengan tanpa ada support ekonomi yang memadai. Nah, sehingga prihatin gitu. Ini menarik sekali. Kalau di realita sekarang, misalkan seorang yang punya cita-cita tinggi, ingin meraih kesuksesan, tentu harus belajar, tentu harus sekolah
sekolah, kuliah, pesantren dan lain sebagainya, di lembaga-lembaga pendidikan, dan itu membutuhkan supporting biaya gitu, ya kan. Nah, seringkali cita-cita tinggi, cita-cita luhur kandas di tengah jalan dengan sebab tidak adanya ekonomi orang tuanya atau keluarganya yang memadai gitu. Nah, ini keadaan yang sangat memprihatinkan katanya gitu ya. Jadi ingin sekali sekolah tidak punya dana, ingin sekali kuliah S1, S2, S3 tidak ada dana, tidak ada ekonomi yang mensupport cita-cita mulianya, cita-cita luhurnya itu. Dan ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan. Sebagaimana dalam syair ala la tanalul ilma illa bisittatin itu, maksudnya syarat bagi seorang pelajar itu kan harus ada modal atau biaya, ongkos, biaya untuk membiayai sekolah, membiayai kuliah atau membiayai pesantren. Nah, di dalam syair ini orang yang memiliki himmah ulya, cita-cita tinggi tapi tidak ada ekonomi yang tidak ada dana yang bisa mensupportnya, ini adalah keadaan yang sangat memprihatinkan, kata Imam Syafi'i. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa minad dalili 'alal qada'i wa kaunihi bu'sul labibi wa taibu 'aishil ahmaqi. Ini wa minad dalili, dan bagian dari dalil atau menunjukkan alal qada'i, atas kepastian, wa kaunihi, dan wujudnya qada, bu'sul labibi, adalah melaratnya orang yang pintar, wa taibu aishil ahmaqi, dan enaknya, lezatnya kehidupan atau ekonominya orang-orang yang dungu. Ini yang keempat, syair yang keempat Imam Syafi'i, kepastian atau takdir telah menunjukkan, telah membuktikan bahwa banyak orang-orang pintar itu melarat secara ekonomi, tidak memadai gitu. Dan banyak pula kehidupan orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak pintar, ahmak, itu justru bernasib mujur, memiliki ekonomi yang mapan. Itu kata Imam Syafi'i. Karena kita banyak menjumpai, ini realistis sekali nih syairnya Imam Syafi'i yang keempat. Kita banyak menjumpai di lapangan atau di realitas kehidupan sosial masyarakat, orang yang hanya lulusan SD misalkan, tapi karena sungguh-sungguh bekerja lalu kemudian menjadi orang kaya, ekonominya kuat gitu. Sedangkan kita banyak juga menjumpai dalam kehidupan, sebagaimana dalam lagu sindirannya Iwan Fals itu, sarjana yang sulit cari kerja itu ya. Nah, kita banyak menjumpai ironi kehidupan. Itu orang yang berpendidikan rendah tapi memiliki ekonomi kuat, kaya, sedangkan orang yang berpendidikan tinggi tapi tidak memiliki
ekonomi yang kuat, bahkan cari kerja pun susah gitu. Nah, ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam syair yang keempat ini. Jadi kenyataan menunjukkan seringkali orang yang pintar itu melarat, ekonominya memprihatinkan, sedangkan ahmak, orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak pintar, itu memiliki kehidupan yang layak dan nikmat gitu. Fa'idha sami'ta, maka ketika kamu mendengarkan, katanya, bi'anna mahdudan, dengan gambaran sesungguhnya orang yang dihad, maksudnya orang yang dihukum, hawa yang membawa audan terhadap kayu, fa'uriqo kemudian dikeluarkan daun-daunnya ud itu, fi yadaihi di dalam kedua tangannya mahdud, fahakik maka nyatakanlah kamu. Nah, kamu melihat itu, maksudnya ketika kamu mendengarkan bahwa ada orang yang dihukum hanya karena membawa kayu, lalu kemudian kayu itu dipetiki daun-daunnya, lalu kemudian ditaruh di dua tangannya, lalu itu ternyata kenyataan. Maksudnya di kehidupan sosial gitu ya, syair yang kelima ini menunjukkan bahwa kamu pasti akan mendengar katanya. Dan itu kenyataan, kata Imam Syafi'i, bahwa ada orang yang dihukum hanya karena membawa kayu. Nah, dan kayu itu diambil daun-daunnya. Tuh. Artinya kita dalam kehidupan, orang yang terpepet ekonominya memprihatinkan, lalu kemudian dia mengambil kayu, misalkan kayu bakar untuk dijual atau untuk dibakar untuk nanak nasi gitu. Nah, orang yang seperti itu dihukum gitu. Itu kan, ini makanya ada gambaran realitas sosial gitu. Tidak sedikit orang yang hidupnya prihatin ekonominya dihukum hanya karena mengambil kayu bakar gitu loh. Wa idza sami'ta, dan ketika kamu mendengarkan, bi anna mahdudan, dengan gambaran sesungguhnya orang yang dihukum atau dihad, ata itu mendatangi, mahdud itu ma'an terhadap air, liyashrobahu, tujuannya mahdud itu meminum hu terhadap ma, fajaffa kemudian air itu mengering, fasoddik maka benarkanlah kamu. Maksudnya realita ketika kamu mendengarkan, dan ini adalah realitas sosial, ada orang yang dihukum itu hanya karena mengambil air gitu. Mengambil air untuk minum dirinya, karena pada waktu itu kekeringan, misalkan dia tidak memiliki air, lalu kemudian dia meminum air misalkan di sumur orang lain, atau di tempat jeding kalau bahasa Jawa Timurnya ya, jeding atau kolamnya orang lain, minum tujuannya agar dia tidak haus gitu. Nah, seperti itu dihukum gitu. Jadi inilah ironis kehidupan. Imam Syafi'i ingin katakan bahwa ekonomi itu sangat penting gitu loh, untuk menunjang, untuk mensupport, untuk
terrealisasikannya himmah ulya, cita-cita luhur itu harus disupport dengan ekonomi, dan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ironis kehidupan itu, karena tidak memiliki ekonomi yang mencukupi sehingga terjadi keprihatinan hidup. Dia ada orang-orang dalam kisah-kisah hidup manusia itu mengambil kayu bakar, ya kan, lalu kemudian dihukum, mengambil atau meminum air hanya untuk menghilangkan haus dan dahaganya, itu dihukum. Nah, ini agar terhindar dari ironi kehidupan itu, maka ya kata Imam Syafi'i ya harus ekonomi itu kuat, setidaknya memiliki ekonomi yang memadai gitu. Artinya ada di statement orang-orang, penilaian orang-orang kan, orang yang maling ayam saja sampai dipukulin babak belur gitu kan, itu karena ekonomi. Sedangkan koruptor misalkan yang mengambil uang rakyat miliaran bahkan triliunan, dia hidup enak seperti itu. Nah, ini ironi kehidupan. Nah, agar tidak terjadi hal yang seperti itu, maka harus kerja keras, ekonominya kuat gitu, sehingga ketika kita punya anak, maka anak kita pun dapat meraih cita-citanya, cita-cita mulia dan cita-cita luhurnya gitu. Kita bisa membiayai anak kita pesantren, sekolah dan kuliah sampai tinggi gitu. Wa afatuman. Nah, ini bahayanya seseorang, bulia yang dicoba, bil jam'i, dengan mengumpulkan harta, wal istiksari, dan memperbanyak harta, wa munia, dan memiliki angan-angan atau keinginan, man itu bil imsaki, dengan mengekang, wal adkhori, dan menyimpan. Jadi memperbanyak, mengumpulkan, menyimpan dan menimbun harta gitu. Hatta insorofa, sampai man itu, seseorang itu memalingkan an rusdihi, dari petunjuk yang benar, itu man, dari petunjuk kebenarannya man, faghawa, maka man itu, seseorang itu tersasar. Ntar minum dulu. Fagwa, maka man itu tersesat gitu, tersesat. Wa in harofa, dan man itu, seorang itu menyimpang, an sanani qasdihi, dari jalan tujuannya man, fahawa, maka seorang itu terprosok atau ya terjerumus gitu. Ayas taula, di mana menguasai, alaihi, atas man, hubbul mali, cinta harta, wa bu'dul amali, dan menjauhkan angan-angan. Ya kan? Jadi ini bahaya ketika seseorang hanya mengumpulkan, memperbanyak, menyimpan, menimbun hartanya tanpa bahkan
pelit terhadap dirinya sendiri, pelit terhadap keluarganya sendiri, sehingga hartanya itu tidak untuk menyekolahkan anaknya sampai tinggi, tidak untuk mesantrenkan anaknya sampai tinggi, tidak untuk untuk mengkuliahkan anaknya sampai tinggi, hanya untuk ditimbun saja gitu. Nah, orang semacam ini dia menyimpang gitu dari petunjuk yang benar, sehingga dia tersesat, gitu kan, dan terperosok, dan orang ini telah dikuasai oleh hubbul mal, cinta terhadap harta, tuh, cinta terhadap harta dan menjauhkan angan-angan. Nah, ini yang dimaksud hubbul mal, hubbud dunya, cinta dunia yang dibenci oleh agama itu adalah orang yang mengumpulkan harta, memperbanyak harta, menimbunnya tanpa digunakan untuk menggugurkan hak dan kewajiban, tanpa digunakan untuk kebajikan dan sedekah dan yang lain sebagainya, hanya untuk ditimbun saja. Nah, ini yang cinta dunia yang dibenci oleh agama Islam. Nah, jangan disalahartikan, dikira hubbul mal, cinta dunia, hubbud dunia itu gebyak uyah, hantam kromo, semua keadaan apapun itu termasuk hubbul mal, hubbud dunia yang dibenci agama. Tidak begitu. Tidak termasuk hubbud dunia, tidak termasuk hubbul mal yang dibenci oleh agama ketika kita bersungguh-sungguh bekerja, mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, sehingga ekonomi kita kuat, dan dengan kekuatan ekonomi kita bisa bersedekah, kita bisa bayar zakat, kita bisa infak, kita bisa wakaf tanah, kita bisa mensupport kuliah anak kita, mensupport pesantren anak kita, kita bisa membiayai anak kita pesantren, sekolah dan kuliah. Itu tidak termasuk hubbud dunya, cinta dunia yang dibenci oleh agama. Justru itu, kalau seperti itu, justru itu dianjurkan oleh agama, sebab hartanya itu untuk kebaikan gitu. Nah, ini yang perlu dicatat. Faba'athahu, kemudian menarik hu terhadap man, hubbul mali, cinta harta, alal hirsi, ya, atas ketamakan atau fi talabihi, di dalam mencari almal. Jadi beringas gitu karena cinta harta, cinta dunia, sehingga orang itu beringas, ambisius, tamak dalam mencari harta. Fayad'uhu, dan mengajak atau menarik hubbul mal itu hu terhadap man, bu'dal amali, terhadap jauhnya angan-angan, ala suhi, atas sifat pelit. Suhi, pelit. Jadi suhi itu lebih parah dari bakhil, ya. Jadi sangat pelit bihi dengan mal. Wal hirsu, dan ketamakan dunia, wasuhu, dan pelit, aslun, adalah asal, sumber, likulli dhamin, bagi setiap kehinaan, wasababun, dan sebab, likulli lu'umin, bagi setiap kerendahan. Itu li'anna suhha, karena sesungguhnya pelit, yamna'u, itu dapat mencegah, syuh itu min adail hukuki, nah ya kan, dari mendatangi atau mendatangkan hak-hak dan kewajiban. Wa yab'atsu, dan asyuh itu menarik
atau mengajak alal qati'ati atas keterputusan hubungan silaturahim, terputus hubungan pertemanan, persahabatan, wal uquqi dan berani terhadap orang tua. Nah ini. Jadi pelit lalu kemudian rakus dunia, ini dua hal yang berkaitan. Dan ini penyebab orang menjadi hina, penyebab orang menjadi rendah. Nah, karena apa? Pelit itu akan mencegah seseorang untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban. Itu orang pelit itu tidak mau bayar zakat, ya kan? Itu pelit. Tidak mau, misalkan dia sudah waktunya sudah mampu haji, gitu. Tapi karena dia pelit, sayang sekali uang sekian untuk haji, mendingan di saving, mendingan ditabung. Nah ini pelit, gitu. Jadi kepelitan itu, pelit itu akan mencegah seseorang untuk melakukan hak-hak dan kewajibannya, gitu. Dan itu mengerikan berarti. Yang kedua, dampak dari pelit itu al-qati'ah, memutus tali hubungan silaturahim, memutus hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan. Sebab di dalam pandangan orang pelit itu, kalau ada orang yang mau datang bertamu, itu kan sudah pasti dia harus mengeluarkan kopi, mengeluarkan teh, mengeluarkan makanan ringan, gitu ya. Nah orang pelit tidak mau itu, atau diajak ngopi di mana, dia tidak mau karena dia pelit, tidak mau mengeluarkan uang, sehingga tidak mau bersilaturahim, tidak mau disilaturahimi, tidak mau gitu berkomunikasi. Jadi itu memutus. Dan yang ketiga, al-uquq. Jadi orang pelit itu bisa berdampak berani terhadap orang tua, gitu. Jadi misalkan orang tua ingin meminta bantuan, dia tidak mau kasih support dan lain sebagainya. Nah, berani terhadap orang tua, gitu. Nah ini mengerikan dampak dari pelit itu. Walidzalika, karena asyuh yamna'u min adail huquq itu, qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan, syarruma, lebih buruk-buruknya sesuatu, u'tiya, yang diberi, ya kan, al-abdu, seorang hamba, syuhun, adalah pelit, hali'un, yang menggelisahkan, wajubnun, dan jubnun itu jerih, kecing atau tidak punya keberanian gitu, pengecut ya gitu, hali'un, yang melewati batas. Dan seburuk-buruknya sesuatu yang diberikan hamba adalah pelit, yang menggelisahkan, dan jubnun, jerih, atau jerih itu pengecut yang melewati batas. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan, al-ghaniyu, orang kaya, al-bakhilu, yang pelit, kal-qawiyyi, seperti orang yang kuat, al-jabbani, yang pengecut, atau yang kecing atau jerih kalau bahasa Jawanya itu ya. Jadi orang yang kaya tapi pelit itu seperti orang yang kuat tapi tidak punya istilahnya nyali, tidak punya nyali gitu. Jadi seperti orang yang kuat, fisiknya kuat, seterek, kuat, gagah gitu,
tapi tidak punya nyali gitu. Jadi ini ya jelas, jadi orang kaya kan punya banyak harta, ya kan. Mestinya dengan banyak harta itu dia bisa berbuat banyak hal untuk kebaikan gitu. Tapi ternyata pelit gitu. Dia tidak mau dan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Untuk membangun peradaban, untuk memberikan warna bagi kehidupan peradaban, memajukan dan menjayakan peradaban. Dia tidak melakukan itu, padahal dia mampu, padahal dia punya banyak harta untuk merealisasikan kebaikan-kebaikan. Nah, ini seperti orang yang kuat, dia sterk, gagah, tinggi, kuat gitu. Tapi pengecut. Tapi dia tidak punya nyali. Nah, gitu. Itu seperti itu gambaran orang kaya. Orang kaya yang bakhil. Wa ammal hirsu, adapun ketamakan dunia, fayaslibu itu mendedel atau menghancurkan, memporak-porandakan al-hirs ini fadhailan nafsi, terhadap keutamaan diri, li istilaihi, karena menguasainya al-hirs alaiha, atas nafas, wa yamna'u, dan al-hirs itu, ketamakan itu, mencegah minat tawafuri, dari kesempurnaan atau dari menyempurnakan alal ibadati, atas ibadah, ditasyagulihim, karena sibuknya kaum, anha, atas ditasyagulim, karena anha, atas al-hirs. Wa yab'atsu, dan al-hirs itu membangkitkan alat tawarruti, atas kerusakan, fi syubhati, di dalam kesubhatan, liqillati taharruzihi, karena sedikitnya menjaga nyaman, minha, dari syubhat. Jadi orang yang tamak itu akan memporak-porandakan nilai-nilai luhur, keluhuran, keutamaan diri, ya kan, karena ketamakan itulah yang menguasai dirinya, dan ketamakan itu akan mencegah seseorang dalam menyempurnakan ibadah. Tuh, karena jadi tamak dengan pelit ini dua hal tapi saling terkait gitu. Jadi karena dia tamak, dia terlalu sayang terhadap hartanya, sehingga hartanya itu tidak boleh gitu, atau tidak digunakan untuk menyempurnakan ibadahnya, ya kan. Jadi misalkan sholat, ya kan, sudah. Nah, ada ibadah-ibadah yang harus pakai harta, gitu kan, dan itu adalah rukun Islam, gitu. Di antaranya adalah haji, zakat, ya kan. Haji, zakat ini adalah ibadah yang harus pakai harta. Nah, kalau orang pelit, maka dia sulit untuk menyempurnakan ibadah yang berupa haji dan zakat itu, gitu loh. Wa hadits salas, adapun ketiga ini, tiga itu maksudnya yang tadi itu hirs,
ketamakan itu bisa menghancurkan keutamaan diri, lalu kemudian karena ketamakan telah menguasainya, yang kedua mencegah dalam menyempurnakan ibadah, yang ketiga ketamakan juga itu membangkitkan, mengajak seorang itu untuk ya merusak dengan syubhat-syubhat gitu, hal-hal yang samar gitu. Nah, ini khisolun itu adalah pekerti-pekerti atau hunna yaitu khisol, jami'atur rodaili adalah kumpulan-kumpulan kerendahan, salibatul fadaili dan menghilangkan keutamaan. Ma'anal hariso, serta sesungguhnya orang yang tamak, la yastazidu, itu tidak berupaya menambah bihirsihi dengan ketamakannya haris, ziyadatan terhadap tambahan, ala rizqihi atas rizkinya haris, siwal idlali nafsihi, selain merendahkan dirinya haris, wa is khati khaliqihi, dan memarah menjadikan marah zat yang menciptakan haris. Jadi orang yang tamak itu dengan ketamakannya dia tidak menambah rizkinya, kecuali semakin bertambah rizkinya itu hanya untuk merendahkan dirinya dan menambah murka Allah, gitu. Menambah murka Khalik, zat yang menciptakannya, gitu. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi annahu, sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, apa yang dikatakan Nabi, al-harisu al-jahidu, al-harisu orang yang sangat cinta terhadap dunia atau orang tamak, al-jahidu yang sungguh-sungguh gigih gitu, wal qanu'u al-jahidu ya, wal qanu'u, dan orang yang menerima qanaah, menerima apa adanya, wazahidu, dan sederhana, yastaufiyani, keduanya haris dan qanu ini berupaya mencukupi aklahuma, terhadap makanannya haris dan qanu ini, ghairu muntaqisin, dalam keadaan tidak berkurang, minhu, dari akal. Fa'alamal tahafutu finnar, katanya. Fa'alahatufu tahafutu, itu datang berdesak-desakan gitu ya. Maka datanglah berdesak-desakan finnari, di dalam neraka. Ini nih ya. Jadi gini, ini maksudnya orang yang cinta dunia, tamak, yang sungguh-sungguh, dan orang yang menerima rizki apa adanya, tapi tanpa berusaha gitu. Jadi ini dua golongan yang sangat bertentangan gitu. Yang satu gigih mencari rizki, itu kan cinta dunia, gigih, itu kan, tapi dia tamak gitu dengan dunia, dengan hartanya itu bukan untuk kebaikan, dia pelit dan sebagainya. Yang satunya lagi, dia menerima rizki tapi malas, tidak mau bekerja gitu. Tidak mau bekerja, seadanya saja gitu, ya kan. Nah, ini tahafut finnar, dua orang ini, kata Nabi, ini akan datang berdesak-desakan di neraka gitu. Jadi makanya
dua hal yang perlu berarti kalau mafhum mukhalafah maksudnya arus balik pemahaman dari keduanya itu, berarti kita memang harus bekerja sungguh-sungguh mengokohkan ekonomi, dan dengan ekonomi itu untuk kebaikan, menggugurkan hak dan kewajiban gitu. Nah, baru itu termasuk orang yang selamat dari neraka. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, al-hirsu, ya kan, cinta terhadap dunia atau tamak, mafsadatun, itu merusak, lid-dini, terhadap agama, wal muru'ati, dan marwah atau harga diri. Jadi tamak itu merusak agama dan harga diri. Wallahi, demi Allah, ma'araftu, saya tidak tahu, min wajhir rajuli, dari wajahnya seorang laki-laki, hirson, terhadap tamak dunia. Fara'aitu, maka saya melihat, anna fihi, sesungguhnya di dalam rajul itu, mustona'an, ya, yang penuh kepura-puraan. Penuh kepura-puraan. Ya, wallahi ma'araftu min wajhir rajul hirsan fara'aitu anna fihi mustona'an. Kata, ya demi Allah, saya tidak melihat di muka laki-laki, ya kan, yang tamak dunia itu kecuali saya melihat di mukanya itu penuh dengan kepura-puraan gitu. Nah, demikian pengajian pagi hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.